Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga selalu limpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pada pagi hari ini ingin membahas surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa materi kita ini adalah materi baca. Materi baca itu adalah bagaimana kita mampu memahami apa yang dibaca, atau fahmul makru, memahami bacaan. Dan saya ingatkan bahwa yang dibaca oleh kita ini adalah bacaan bahasa Arab. Karena bacaan bahasa Arab berarti yang harus kita kuasai adalah huruf-huruf hijaiyah. Karena semua bacaan bahasa Arab itu di dalamnya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang sudah dirangkaikan sehingga mempunyai makna yang kemudian disebut dengan kalimat. Jadi kalau kita lihat surat ini, surat Al-Kautsar, coba kita lihat. Suratul Kautsari, kan gitu. Ya. Suratul Kautsari. Coba kalau dilihat di Al-Qur'an, di atasnya ada itu. Suratul Kautsari. Maka ketika kita membaca Suratul Kautsari, itu adalah rangkaian, kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Suratun. Suratun. Ada huruf sin, ada huruf wawu, ada huruf ra, ada huruf ta marbutah. Dirangkaikan, digabungkan supaya mempunyai arti. Karena kalau tidak dirangkaikan, dipisah-pisah, sin dipisahkan, wawu dipisahkan, ro dipisahkan, tak marbutohnya dipisahkan, tanpa digabungkan itu tidak mempunyai arti. Nah, kemudian kita gabungkan suratun. Hingga Waalaikumsalam. Suratun itu adalah gabungan dari huruf hijaiyah, yaitu huruf sin, huruf wawu, huruf ra, huruf ta marbutoh, digabungkan jadi suratun. Punya arti, artinya adalah surah, surat. Gitu. Al-Kautsar. Al-Kautsar. Ini juga gabungan huruf-huruf hijaiyah yang dirangkaikan sehingga punya arti. Sekarang Al-Kautsar artinya apa? Coba, Al-Kautsar apa artinya? Banyak. Awal artinya adalah Al-Kautsar itu banyak. Tapi kemudian disebut Al-Kautsar itu nikmat yang banyak. Itu mah sudah ada tambahan. Untuk apa ditambahin begitu? Supaya tepat, supaya pantas. Sehingga kemudian
Al-Kausar yang awalnya adalah artinya banyak, kemudian diartikan dengan nikmat yang banyak. Sekarang ya, Suratul Kausari. Suratul Kausari. Ya. Oke, Suratul Kausari berapa kalimat itu? 2. 1 surah, 2 Al-Kausari. Nah, penggabungan 2 kalimat ini bisa berupa apa? Tarkib dan bisa berupa. Nah, sekarang Suratul Kausari kira-kira sampai ke jumlah enggak itu? Tidak. Tapi apa? Tarkib apa kira-kira? Tarkib idhofi. Di dalam tarkib idhofi itu ada mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi Suratul Kausari ini 2 kalimat. Tapi penggabungan 2 kalimatnya ini tidak mencapai kepada derajat jumlah. Kenapa? Nah, gitu. Begitu Pak Haji. Kata Pak Haji Iyom, karena tidak sampai mendapatkan atau tidak sampai mencapai 2 unsur, yaitu diterangkan, menerangkan untuk jumlah ismiyah atau fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul untuk jumlah apa? Fi'liyah. Jadi ini Suratul Kausari hanya sampai kepada level atau derajat tarkib saja. Karena tidak sampai mengandung unsur diterangkan menerangkan. Artinya surat Al-Kausar gitu aja. Ya. Kemudian dalam surat Al-Kausarnya di sini inna a'tayna kal kausara. Lagi-lagi bahwa kita ini lagi belajar membaca. Belajar memahami teks bacaan yang dikaitkan dengan gramatikalnya berupa ilmu nahwu. Hakikat nahwu itu sebagaimana sudah dijelaskan pada materi-materi yang sebelumnya adalah i'rab. Jadi belajar nahwu sama dengan belajar i'rab. Belajar i'rab artinya belajar kedudukan kalimat dalam jumlah. Karena i'rab itu berhubungan dengan kedudukan kalimat dalam jumlah. Gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi. Inna a'tayna kal kausara. Sebelum kita lihat artinya, karena kita belajar baca mah adalah harus tahu arti. Jadi al-maksud bil qiraati huwa fahmul makru. Bahwa maksud dari bacaan itu adalah membaca ya. Maksud dari membaca itu adalah memahami isi bacaan. Kita lihat. Sebelum ke arti, karena kita sudah belajar kalimat. Inna a'tayna kal kausara. Kira-kira ada berapa kalimat? 4. K-nya sendiri. Oke. Jadi ada berapa kalimat? Ada 5. Coba kita lihatnya gini. Dari arti kita lihat gitu. Inna apa artinya? Apa? Bedakan sungguh. Sungguh itu inna. Nah.
Inna itu apa artinya? Sesungguhnya atau sungguh. Tapi kalau inna sesungguhnya kami. Tuh, jadi ada nun, ada alifnya di sini berarti. Kalau tidak ada inna, apa artinya? Sesungguhnya. Ya. Berarti berapa kalimat? Ada? Ya, semuanya ada berapa berarti? Ada 6. Nah, itu kita harus teliti di sini. Inna apa artinya? Sungguhnya kami. Berarti ada berapa kalimat di sana? 1, 2, nahnu. Jangan jangan gitu. Gitu. Ya. Awas nih, ingat. Ini kita sedikit-sedikit dari pemahaman kita. Inna apa artinya? Sesungguhnya kami. Berapa kalimat? 1, 2, nahnu. Inna dan nahnu digabungkan menjadi gimana? Inna. Tuh. Apa artinya? Sesungguhnya kami. Kalau ini apa artinya? Sesungguhnya aku. Berarti berapa kalimat? 1, 2, ana. Ana apa artinya? Saya, aku. Ini sesungguhnya saya. Tuh. Nah, ini yang harus difahami dengan baik. Jadi inna berapa kalimat? 2. 1 inna, 2 nahnu. Inna apa artinya? Sesungguhnya kami. Waalaikumsalam. Mudah-mudahanlah dengan pelan begini ada paham. Sekarang kemudian yang berikutnya kalimat apa? A'ta. Tuh, a'ta yu'ti. Fi'il madhi a'ta, fi'il mudhari a'ta yu'ti. A'taya asalnya, af'ala. Jadi a'ta apa? Apa artinya? Apa artinya? Memberi. A'ta yu'ti kalimat bukan? Kalimat. Kenapa disebut kalimat? Gabungan huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Artinya apa? Memberi. Kalimat apa? Kalimat fi'il. Nah, sekarang fi'ilnya lazim atau muta'addi? Fi'ilnya lazim atau muta'addi? Muta'addi. A'ta yu'ti. Kita pelan saja supaya kita memahami. Saya terkadang nanya ke anak-anak santri yang sederhana. Terkadang saya nanya gini. Coba nak, kalau Allah itu artinya apa? Loh, anak ditanya Allah artinya apa? Loh, apa artinya apa? Loh, Allah coba diinikan. Allah saja. Allah, ya udah benar Allah. Sami'un. Suka sederhana aja. Sami'un. Nah, terkadang ini di anak-anak itu perlu terus pembiasaan. Karena sami'un aja dia tidak paham. Sami'un, coba apa artinya sami'un? Mendengar. Tapi kan Allahu sami'un.
Allah Maha mendengar. Saya nanya, artinya Allah Maha mendengar. Ada unsur diterangkan menerangkan enggak? Pemahaman anak SMP kelas 1 diberikan pemahaman begini teh. Maksudnya apa? Abi diterangkan menerangkannya. Oh iya, harus pelan. Deh, oke. Lanjutkan lagi. Basirun. Saya nggak jelaskan. Basirun. Apa arti basirun? Maha melihat. Apa arti qadirun? Qadirun. Maha kuasa. Qadirun kuasa asal artinya. Qadirun kuasa. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini, yang kecil-kecil semacam ini, jangan kita lewatkan. Gitu. Apalagi kalau misalkan innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Ala kulli nih, anak-anak SMP tuh enggak. Saya suka deket aja dengan mereka dipanggil ala apa artinya di atas. Oke. Pemahaman di atas ketika dibanding dengan kulli, apa artinya kulli? Kulli itu segala, semua, setiap. Coba kalau ala kulli, di atas segala. Oke. Nah, terus saja dulu nanti ini teh bisa artinya ala itu terhadap, bisa artinya apa? Iya. Tapi bisa artinya misalkan ala kulli, bisa artinya jadi terhadap. Terhadap tiap-tiap, terhadap segala. Tuh. Atas segala, tuh bisa begitu. Artinya bisa begitu. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang sederhana. Saya merasa bangga, merasa bahagia dengan bapak-bapak yang terus konsisten. Yang terus konsisten. Ya. Konsisten apa? Konsisten terus begini. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. A'ta yu'ti. Nah, kalimat bukan. Kenapa disebut kalimat? Kumpulan huruf hijaiyah yang mempunyai arti. Artinya apa? Memberi. Coba. Memberi. Nanti setelah saya berikan clue-cluenya semacam ini, Bapak kira-kira nanti akan bisa melihat apakah kalimat-kalimat yang dikumpulkan ini mengandung unsur-unsur ini atau tidak. Maksud unsur ini adalah unsur diterangkan menerangkan untuk jumlah ismiyah, unsur fi'il fa'il atau subjek predikat untuk apa? Jumlah fi'liyah. Itu ya. Sekali lagi ya. Coba kita perhatikan. A'ta yu'ti ya. Kalimat apa tadi? Kalimat fi'il. Fi'ilnya lazim atau muta'addi kira-kira? Muta'addi. Muta'addi itu apa? Memerlukan maf'ul, memerlukan objek. Memerlukan maf'ul. Oke, ya. Sekarang a'toina. Nah, apa artinya? Kami. Nahnu. A'toina. Apa artinya? Kami memberi. Nah, itu terjemahnya begitu. Asalnya mah memberi kami. Kalau disesuaikan dengan bahasa Arabnya atau memberi naknya kami, memberi kami. Tapi kalau memberi kami seolah-olah kaminya jadi apa? Jadi maf'ul. Tapi kalau kami memberi, kaminya jadi apa? Fa'il. Nah, kira-kira naknya di sini fa'il atau maf'ul. Nah, gitu. Iya, ya silakan nanti kita. Makanya di sinilah kita pemahamannya harus seperti apa.
Oke, ya. Ka apa artinya? Engkau, kamu. Jadi a'toinaka berapa kalimat? 3. Artinya apa? Kami memberimu. Kami memberimu. Nah, kira-kira dengan seperti itu ada posisi apa saja? Ada kedudukan apa saja di dalamnya? Nah, ini yang harus kita pahami betul. Oke. Al-Kausaro. Apa Al-Kausaro? Ya. Ya, banyak atau nikmat yang banyak. Berarti a'toinaka apa artinya? Kami memberimu al-kausaro, nikmat yang banyak. Nah, kita pahami lagi. Ini luar biasa, lagi-lagi saya berhadapan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang luar biasa. Apa luar biasanya? Karena materi begini, materi yang tidak banyak diminati. Materi ini adalah materi jelimet. Tapi bapak-bapak masih konsisten. Sampai hari ini, masih konsisten. Gitu. Sekarang, coba. A'ta yu'ti, apa artinya? Memberi. Memberi itu kira-kira. Tadi kan muta'adi. Muta'adi itu berarti perlu apa? Maf'ul. Kira-kira berapa objek dari memberi itu? Objeknya apa cukup satu? Kalau pelaku bukan objek, tapi di subjek. Subjek itu apa? Fa'il. Sekarang, coba. Kalau memberi itu kira-kira objeknya berapa? 1 atau 2? Apa yang diberi sama siapa yang memberikan gitu. Coba. Kalau kata Bu Nena, ya nggak apa-apa. Mau betul atau tidak kita analisis apa yang dikatakan Bu Haji Nena. Karena kita belajar, inilah sekali lagi, materi ini materi yang membosankan. Tapi konsisten. Coba. Tapi kalau Bu Nena tadi apa tanya? Apa yang diberi dan siapa yang memberi? Apa yang diberi? Oke. Kalau apa yang diberi objek bukan? Kalau siapa yang memberi? Fa'il itu. Ya kan gitu deh. Nah ini kan gitu. Ya, Mbak Nena ya. Diberikan ke siapa? Siapa yang diberi? Siapa yang diberi? Tuh gitu. Bukan diberikan ke siapa? Siapa yang diberi? Terus? Siapa yang memberi? Apa yang diberi? Apa yang diberi? Awas ya. Jadi a'to apa artinya? Memberi itu perlu berapa objek? 2. 1. Kalau siapa yang memberi adalah siapa yang diberi, apa yang diberikan. Saya memberi apa namanya ini? Awung ya. Awung. Saya memberi. Saya memberi. Jadi memberi itu kata kerja. Ada 2 objeknya. Benda yang diberikannya. Yang memberi. Dan siapa yang diberikan? Siapa yang diberinya? Nih, yuk. Ya, berarti objeknya 1. Objeknya 1. 2. Iya, objeknya 1 apa? Makanan. 2. Terus yang nerimanya? Nah. Awas nih. Ini dalam Al-Kausar.
Ini dalam surat Al-Kautsar. Berarti Al-Kautsar i'rabnya apa itu? Nasab. Yang wajib nasab kemarin ada berapa? 3. 1 isim inna, 2 khobar kana, 3. Nah, ini Al-Kautsar isim inna bukan? Bukan. Khobar kana bukan? Berarti apa? Maf'ul. 1 maf'ulnya Al-Kautsar. Berarti baru bendanya yang diberikan nih Al-Kautsar. Benda bukan Al-Kautsar. Benda berupa apa? Nikmat yang banyak. Yang keduanya maf'ulnya mana? Ka-nya siapa? Nabi Muhammad. Jadi kata Allah, a'toina ka al-kautsar. Kami memberimu Muhammad. Tuh kan harus ada yang diberikannya. Apa yang diberikannya? Al-Kautsar. Berarti ada berapa maf'ul di sini? 2. 1 ka, 2 Al-Kautsar. Ada fa'ilnya enggak? Mana fa'ilnya? Nahnu ya. Nahnya siapa? Allah taala. Jadi memahami satu ayat ini banyak dengan pelan. Ini kalau dalam kajian ya bisa 1 kali pertemuan lah. Inna a'taina kal kautsar. Bisa 1 pertemuan. Dengan pelan, dengan sabar. Cuman kalau yang dibahasnya murni seperti ini, jamaahnya kabur. Iya, jamaahnya kabur. Jamaahnya bubar. Berarti ini kajian yang luar biasa. Dan yang mengikuti kajian ini ya orang-orang yang luar biasa. Ya iya, karena apa? Karena bubar. Bubar. Kayaknya untuk mendapatkan jamaah yang banyak dengan kajian begini perlu waktu 20 tahun yang akan datang. Gitu. Nah, tapi kalau mau begini luar biasa. Luar biasa. Kalau mau begini. Nah, sekarang inna apa artinya? Sesungguhnya kami. Ada isim innanya enggak? Ada enggak isim innanya? Inna. Ada enggak isim innanya? Ada. Mana? Nahnu. Ada isim innanya. Mana? Berarti kalau ada isim inna, ada enggak khobar innanya? Ada enggak khobar innanya? Ada khobar innanya. Mana? A'toina kal kautsar. Itu apa? Khobar inna. Isim innanya mana? Nahnu. Berarti ini jumlah bukan? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena diawali kalimat, mana kalimat isim di awalnya? Nahnu. Nahnu kemudian masuki dengan inna. Jadi inna. Dah asalnya mah coba buang innanya jadi gimana? Nahnu a'taina kal kautsar. Kami kata Allah memberi kepadamu nikmat yang banyak. Apa? Boleh. Jangankan khobar inna. Mudhofun ilaih aja boleh jumlah. Ya apalagi hal. Makanya kita belajar tarkib jam jumlah. Karena apa? Karena akan diisi. Ketika kalimat-kalimat itu sudah dirangkaikan, tidak ada satu kalimat pun yang tidak punya kedudukan. Pasti punya kedudukan. Tidak ada yang kelewat. Oke, sekarang. Fasolli. Ada berapa kalimat? 2, 1, 2. Nah,
Fa-nya inilah yang dimaksud dengan fa sababiyah. Bukan. Kalimat huruf. Fa-nya adalah fa sababiyah. Coba, solinya apa artinya? Fi'il amar bukan, perintah bukan? Perintah. Apakah perintah sholat 5 waktu atau bukan? Ya nggak apa-apa. Kita lihat karena apa? Karena kita pahami dari gramatikal ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kuat. Fasolli, maka apa? Sholatlah. Laksanakanlah sholat. Lakukan sholat. Sholat mana yang dimaksud dengan ini? Bukan. Sholat yang dimaksud di sini istilah ini. Sholatnya istilah, bukan sholat bahasa. Tapi sholat yang mana? Ya, makanya sholat yang mana? Apakah sholat yang wajib? Sholat wajib. Oke. Oke. Makanya bukan. Jangan masalah kaitannya. Coba. Sholatnya apakah sholat 5 waktu atau sholat yang mana? Kalau sholatnya sholat 5 waktu, oh berarti kalau gitu sholat 5 waktu teh nggak harus sholat. Kecuali kalau sudah diberikan nikmat yang banyak. Pahami coba ini pahami dengan baik. Pahami ini dengan baik. Loh, kan di sini. Nah, sebelum sudah sholat belum? Belum. Kenapa? Belum dikasih nikmat yang banyak. Kenapa? Dalilnya apa? Surat Al-Kautsar. Fa-nya adalah fa sababiyah. Fa sababiyah itu adalah sebabnya sholat. Fankihu, maka nikahilah. Fa-nya teh fa apa? Fa sababiyah. Karena ada sebab disuruh nikah. Inilah kajian kita. Kalau nikmatnya banyak berarti kita suruh berkorban. Makanya di sini kalau saya walaupun dalam tafsirannya ada 2 penafsiran. Sholat wajib dan sholat Idul Adha. Saya lebih cenderung sholat mana? Idul Adha. Karena kalau sholat wajib, oh berarti ada fasababiyah nih. Kenapa belum sholat? Belum diberi niat yang banyak saya. Baru sedikit. Fa sababiyah sama dengan fankihu. Fa-nya teh fa apa? Fa sababiyah. Karena ada sebab disuruh nikah. Masna wa sulasa wa ruba. Bukan karena murni utuh. Iya, bukan ada sebab. Nah, kajian kita tuh begini. Terbongkar dengan kajian-kajian dengan begini tuh. Tapi lagi-lagi membosankan. Fa-nya fa apa namanya ini? Fa sababiyah. Fa sababiyah itu adalah perintah itu muncul karena ada apa? Sebab. Sebabnya apa di sini? Nikmat, diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Makanya di sini mau bagaimanapun penafsirannya, saya lebih cenderung bahwa sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha. Karena fa-nya fa sababiyah. Jangan ditarik. Wah ini masih umum nih, bisa sholat wajib nih. Saya mah sholatnya masih biasa. Kenapa? Karena belum dikasih nikmat yang banyak. Oke, ya. Sholli, ya. Apa artinya? Sholatlah.
Li rabbika berapa kalimat? 3. Nggak lama-lama mah karena sering di ini kan, jadi mendengar aja juga bisa. Oh, 3 lah. Oke. Berapa kalimat tadi? 3. Berapa tarkib? Iya. Berapa tarkib? 2. Tarkib apa? Nah, gitu. Benar. Tarkib jari dan idofi. Tarkib jarinya mana? Di Robbi. Tarkib idofinya mana? Robbika. Nah, ya, jadi begitulah ya. Jadi fa-nya fa apa tadi? Fa sababiyah. Sababiyah. Sababnya diperintahkannya sholat itu karena ada nikmat yang banyak. Berarti ini perintah sholatnya lebih cenderung ke sholat apa? Idul Adha, bukan sholat 5 waktu. Saya pastikan bukan sholat 5 waktu. Sama dengan perintah fankihu, fa-nya fa sababiyah. Luar biasa. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 9-nya, wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan di'afa. Mana? Surat An-Nisa ayat 9 coba. Min khalfihim dzurriatan di'afa. Subhanallah, ini juga ini ayat ini masih berhubungan dengan anak yatim. Jadi jangan meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin, Ustaz ya. Begini ya. Lemah iman, lemah ekonomi. Nah, jadi gini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah takut orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ternyata ini masih berhubungan dengan anak yatim. Jadi gini, kalau tadi fankihu hubungannya dengan masalah memperlakukan pernikahannya, kalau yang ini adalah hendaklah takut. Misalnya gini, saya memelihara anak yatim, sementara anak saya juga masih kecil-kecil. Hendaklah takut kalian semua meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kalian. Artinya saya teh meninggal, anak saya teh masih apa? Berarti yatim lagi enggak? Artinya dalam tafsirannya, hendaklah saya ini memperlakukan anak yatim itu dengan baik. Karena khawatir nanti kalau saya juga meninggalkan anak yatim yang ini tuh, nanti mereka juga ada yang memperlakukan dengan baik lagi. Subhanallah. Tafsirnya teh begitu. Tafsirnya teh begitu. Ada kaitan dengan ini enggak? Hah? Yang wasiat atau hibah? Bukan. Bukan. Ini mah tidak ada hubungan dengan itu. Jadi dari ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 3-4-nya itu kan yang fankihu. Itu dari atas itu menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim. Ketika memelihara anak yatim,
barangkali anak yatimnya adalah orang-orang yang berharta, pisahkan hartanya. Jangan dicampurkan dengan harta yang Kita punya. Berarti itu cara memperlakukan yatim ya Ustaz. iya. Jadi pankihu tuh memperlakukan yatim. Jadi ayat 1 ayat 2 itu tentang memelihara anak yatim, bahwa anak yatim itu ketika kita memelihara anak yatim, barangkali mereka tuh adalah apa? Orang-orang yang berharta, atau mereka itu orang-orang yang disantuni oleh orang-orang lain. Jangan campur adukan harta santunan anak yatim itu dengan harta yang kita miliki. Mengasihi mereka itu, ya kalau memang ada santunannya, ya santunannya sampaikan. Jangan dicampurkan seolah-olah sayalah yang apa? Memberi kepada mereka. Padahal uangnya mereka ya. Padahal uang yang disantuni dari orang lain, atau memang dia punya harta warisan karena dia orang kaya. Satu. Yang kedua, apabila anak-anak yatim itu perempuan dan sudah besar, nanti ya satu tadi itu. Yang kedua, apabila anak-anak yatim itu sudah dewasa, yang dimaksud dewasa itu adalah mampu memanage dirinya. Kalau dia punya harta apa? Bisa mengelola. Kasihkan, nih harta kalian ya, silakan. Kalian bisa mengelola sekarang, kelola dengan baik. Kedua. Yang ketiga, kalaupun kalian semuanya ingin apa? Menikahi anak yatim yang tadi dipelihara tadi. Awas, jangan karena apanya? Hartanya. Tapi kekeh, saya ini menikahi anak yatim itu karena apanya? Hartanya. Maka Allah marah. Fankihu. Berarti fa-nya teh fa apa? Fa sababiyah. Sababiyah apa? Yang tadi di sini. Makanya saya yakinkan tidak ada ayat poligami. Tidak ada. Jadi itu pada poligami dari mana? Ya, karena dipotong di tengah. Ketika menyampaikan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Iya. Coba lihat An-Nisa ayat berapa, dan itu di tengah. Iya, di tengah itu. Di tengah. Coba awal ayatnya apa? Wa in khiftum. Terus? Terus? Fil yatama kan? Fil yatama. Dalam memelihara anak yatim, terus dari mana? Makanya saya bisa mempertanggungjawabkan. Tidak ada ayat tentang apa. Sama fa ini, fa sababiyah, sama dengan fa sholli. Fa-nya fa apa? Sababiyah. Perintah sholat itu bukan ke sholat apa? Wajib. Karena kalau ke sholat wajib menjadi ngawur. Kenapa ngawurnya? Saya belum diberi nikmat yang banyak. Jadi nggak pada sholat. Kenapa? Surat Al-Kautsar jelas dalilnya. Nah, fankihu juga begitu. Fa-nya teh apa? Sababiyah. Berbeda dengan aqimus sholata wa atuz zakata. Ada nggak dari sananya sabab-sababnya? Ada nggak? Nggak ada. Langsung itu perintah. Itulah perintah apa? Sholat. Perintah sholat itu. Surat apa ayat berapa? Nah itu tuh. Perintah sholat wajib. Adapun yang inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bukan perintah sholat. Jangan, sholat itu wajib. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah dalilnya. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar bukan perintah sholat, tapi apa? Fungsi apa? Fungsi sholat.
akan mencegah perbuatan keji dan Jadi kalau sampai hari ini belum mencegah perjam munkar, sholatnya belum berapa? Belum berfungsi sholatnya. Sholat mah sholat, tapi belum ada fungsinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu wajib. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Salah terap. Salah terap. Itu. Salah terap. Nah, itu tahu begitu dari apa? Dari kajian-kajian dramatikal begini. Tuh, fasolli, ini fa-nya fa apa? Fankihu, fa-nya fa apa? Fa sababnya. Sebabnya apa? Tidak pernah ada ayat Al-Quran yang menyuruh nikah satu lebih dari ini kan? Dengan langsung kayak perintah sholat pada ayat berapa gitu, tanpa ada fa sababiyahnya. Ini ada sababiyah, ada fa-nya nggak di sana fankihunya? Fa berarti fa apa tuh? Sababiyahnya apa? Memperlakukan anak yatim yang tidak semestinya. Kesel Allah teh. Karena memperlakukan begitu, begitu. Fankihu ma tobalakum. Tuh di luar sana banyak perempuan tuh. Jangan perlakukan ini nih. Awas ah. Kalian jangan perlakukan ini loh. Ini tuh siapa? Anak yatim. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Tuh di luar sana banyak tuh. Boleh nikah 2, boleh 3, boleh 4. Silakan. Yang kalian mau. Cuman Allah tidak bablas walaupun marah tidak bablas. Fa in khiftum, tapi kalau kalian juga tidak. Iya. Fa-innya fa-nya apa lagi? Fa in khiftum. Sababiyah lagi. Sababiyah lagi. Iya. Iya, kalau memang 1, 2 sababnya gitu juga masih tidak mampu lagi, 1 saja. Artinya tidak ada perintah apa? Tidak ada. Saya sanggup mempertahankan dengan secara keilmuan. Ya ini, secara ilmiah. Bahkan kalau dilihat dari hukum itu kan ada wajib, ada apa? Ada apa lagi? Ya. Kira-kira sampai wajib enggak itu? Enggak, karena pas sababiyah. Sampai sunat enggak? Tidak, kenapa? Kalaupun ini sudah ada pasababiyah di awal, sudah lagi fa in khiftum. Ada 2 kali pasababiyah di sana. Berarti hanya sampai pada apa hukumnya? Mubah saja. Ya lumayan lah. Hanya sampai kepada apa? Ya karena jadi hukumnya hanya sampai kepada apa? Mubah saja. Jadi mangga. Hukumnya hanya sampai pada mubah saja. Tapi mereka sunnah tuh jadi hadis ya. Katanya ini katanya itu. Nah, mereka melihat sunahnya sunnah. Kan sunnah itu ada sunnah hukum, ada sunnah istilah. Dasar hukum. Sumber hukum. Melihat sunnahnya sunnah sumber hukum. Karena sumber hukumnya siapa? Rasulullah. Dari fi'liyahnya Rasulullah. Nah itu yang dilihatnya. Padahal itu perkiranya berat ya iya tuh. Karena apa? Ini Al-Quran. Kan? Ya iya. Nah gitu. Betul. Artinya bahwa secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan secara sumber hukum bisa dipertanggungjawabkan. Karena Al-Quran adalah sebagai sumber hukum yang pertama. Nah itu kalau kajiannya begini. Oke ya, jadi tadi kembali lagi Pak Haji Yanto bahwa ada sunnah hukum, ada sunnah sumber hukum. Nah terkadang kita tidak pernah menjelaskan
sunnah sumber hukum. Sunnah hukum. Padahal sunnah itu ada sunnah hukum, ada sunnah sumber. Harus kita pelajari. Karena ada hukum taklifi yang ada 5 itu. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Iya. Iya, itu hukum taklifi itu namanya. Hukum yang dibebankan kepada manusia, umat manusia yang sudah mukallaf, Kalau dulu pembahasan ini kan ayat-ayat ini kan akhwat tuh anti banget kan, menghindari banget gitu. Oh yang ini Anissa? Ya saya Oh, saya mah enggak. Iya. Kalau empatnya bener sih kayaknya nggak usah takut. Ya nggak usah takut, asal benar. Makanya lagi-lagi terkadang tadi karena tidak dibahas dengan ya ilmu, disinilah ilmu itu. Saling melengkapi ilmu itu. Saling melengkapi. Ya, makanya kita tidak boleh menjudge bahwa kita sudah baik. Tidak boleh. Jangan-jangan suatu saat juga ada yang mematahkan lagi teorinya ini. Kan dulu mah teorinya poligami itu luar biasa dengan fankihum atau balakumnya teh. Kenapa? Karena belum dikupas secara tuntas begini. Ini pun saya bukan tidak setuju dengan poligami itu, tapi terus dipelajari. Oh, ternyata ayat ini adalah ayat. Iya. Jangan dibikin sunnah, jangan bikin apa. Jangan. Jadi tidak lagi kemudian memaksakan, tidak lagi merayu istrinya terus. Supaya nanti jadi ahli surga. Iya, itu kan, ya kan begitu. Kan dirayu terus begitu. Ada komunitas yang ibu kan persatuan apa? Anti poligami. Iya. Enggak, jadi menganjurkan suaminya supaya. Ya itu mah bagus kalau begitu mah. Walaupun mubah aja ya. Iya, bagus. Tapi jangan sampai. Nah, si istri juga begitu, jangan sampai tanpa dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Iya, karena sunnahnya ya itu. Sunnahnya bukan sunnah hukum. Sumber, siapa sumbernya? Rasulullah. Kan sunnah sumber itu ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li, ada takriri. Nah, fi'li Rasulullah melakukan, maka disebut sunnahnya ke sana. Padahal ada hukum lagi yang lain. Ucapan, perbuatan, misalnya. Iya, ucapan, perbuatan, kemudian kebijakan. Gitu. Nah, itu berarti bukan sunnah apa? Yes. Bukan sunnah hukum, tapi sunnah apa? Sumber hukum. Masih ingat ya? Sedangkan sunnah dari sumber hukum itu bisa menghasilkan hukum. Gitu. Ya, iya tuh. Gitu. Sunnah dari sumber hukum itu bisa menghasilkan apa? Hukum. Mendukung kepada hukum. Kan? Bukan mendukung poligaminya, bukan. Mendukung kepada apakah ini menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, ditunjang dengan dalil-dalil yang terperinci. Ya, minal adillati tafsiliyati. Minal adillati tafsiliyati. Kan pemahaman dari adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya ya, atau pada fungsinya, Ustaz ya. Kan begitu ya. Kan ada orang Arab menikah. Kali ini mau langsung dia anggota DPR di DPRD di Majalengka. Dia punya istri dua. Karena dia di Majalengka, dia menghindari segala macam. Kemudian dia secara finansial mampu ya. Tapi saya punya istri dua. Istri saya pertama saya kasih rumah. Gitu loh ya, kasih usaha pom bensin gitu. Nah sekarang istri saya kedua itu saya kasih kontrakan saya, karena saya dari pertama mengawali istri pertama ini cari usahanya tuh
Nah terus ini kan baru karena saya menghindari supaya saya tidak berbuat sesuatu yang ibu saya menikah. Kalau menurut Nena itu benar, kalau menurut Nena sendiri benar itu dengan angka begitu, tapi kadang-kadang yang dari istri muda pengennya nuntut, gitu kalau nggak mau bikin apa pengen nota, nggak mau dia beliin hijab. Jadi saya masih teringat kiai saya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Tahun 87 atau 80 berapa ya. Ketika pagi-pagi ngaji tafsir. Beliau itu yang diajarkan oleh beliau itu tafsir. Cuman tafsirnya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu lebih ringkas dari tafsir yang manapun. Tapi harus mempunyai pemahaman yang mendalam. Tapi kalau tafsir yang lain memang menafsirkan. Dirinci sehingga satu ayatnya bisa jadi satu halaman gitu. Tapi kalau tafsir Jalalain enggak. Jadi tafsir Jalalain mah kitanya harus mempunyai ilmu yang mendalam. Karena hanya sepintas berbeda dengan tafsir yang lain. Al-Maroghi misalkan. Ibnu Katsir misalkan. Itu lebih rinci. Menjelaskan ayat surat An-Nisa tadi. Cuman beliau juga tidak mengkaji kepada fa sababiyah. Hanya beliau menyatakan, karena beliau istrinya 2. Bapak itu punya istri 2. Tapi kalau melihat Allah ta'dilu, gitu, dari tafsiran, subhanallah, masih jauh. Bapak itu memperlakukan istri dengan apa? Adil. Rumah mah punya satuan, kata Bapak. Kalian semua, anak-anakku semua pada tahu. Kalau di malam ini sampai malam ini apa pasti ada di rumah sana. Malam ini di malam ini apa pasti ada di rumah. Tapi yang tahu adilnya hati apa ini hanya Allah. Kenapa? Karena adil itu tidak cukup dengan apa? Dengan materi, kata beliau. Dan ada saja yang dilebihkan dari kedua apa? Jadi ada yang lebih menempat di hati. Yang itu susah untuk diobrolkan, cukup hanya di sini. Jadi ternyata sangat apa? Berat, sangat sulit untuk berlaku apa? Adil. Kenapa? Karena ada di sini. Mungkin saja dari sisi pengabdiannya, dari sisi apanya, bahwa ini tuh lebih. Bisa dipahami ya? Jadi sebetulnya menyatakan adilnya secara itu hanya adil secara materi. Adapun di hadapan itu terkadang hanya kamuflase saja. Kata beliau ini mah tahun udah berapa puluh tahun yang lalu, tapi saya masih ingat nih subuh beliau mengatakan. Jadi intinya bahwa memarahi orang yang poligami juga tidak boleh. Kan gitu. Meributkan juga tidak boleh. Cuman kalau mau berbicara hukum, tempatkan pada sebagaimana mestinya. Nah ini. Kalau sudah begini, kayaknya umat Islam hanya ingin berlomba dalam keilmuan saja, tidak berlomba dalam caci maki, keributan. Tidak akan, insya Allah kalau sudah begitu.